Betapa indah bumi ini yang Kau jadikan Tuhanku. Terhambur-hamburlah di sini sekalian mujizat-Mu. Sejauh ku turun atau naik, ku lihat tangan-Mu yang baik. Pagi ini dari kawah Tompaluan Gunung Lokon, sang surya tak enggan menampakkan cahaya dengan sempurna. Sinarnya membias di antara pesona bukit dan gunung. Melebarkan pandangan saya akan bagian lain dari keindahan di Gunung Lokon. Menyesal jika tak memandang hamparan menakjubkan yang ada di sekeliling. Setelah berjuang sejak subuh untuk ada di tempat ini. Sejak subuh tadi, saya sudah melewati begitu banyak medan yang cukup berat. Namun, ketika saya sampai di puncak Gunung Lokon, itu semua terbayar lunas dengan panorama alam keindahan di puncak Gunung Lokon. Gunung Lokon bagai menara pandang keindahan wajah sebagian Sulawesi Utara. Gunung Lokon ini berstatus sebagai gunung berapi aktif di Toumuung. Toumuung nama lain dari kota Tomohon. Kendati terbilang aktif, tapi masih aman untuk aktivitas pendakian. Sepanjang belum ada larangan dari instansi berkompeten. Tinggi Gunung Lokon lebih dari 1.500 meter dari permukaan laut. Kehadirannya memberi nuansa eksotis. Yang unik dari Gunung Lokon ini, lubang kawahnya berada di samping, bukan pada puncaknya. Hingga kini, belum ada para pelana alam yang sampai ke puncak Lokon karena medannya sangat ekstrim. Untuk menuju ke kawahnya pun bukan hal yang mudah. Butuh nyali, semangat,
dan daya tahan tubuh prima, juga kebersamaan. Saya dan para pendaki lainnya harus menjejali dan berjuang di antara lahar yang telah membatu, juga kerikil-kerikil dan pasir vulkanik muntahan erupsi. Aktivitas pendakian seperti ini memberi makna akan perjalanan hidup manusia. Hanya mereka yang bersemangat dan tak mudah menyerah bisa bertahan di kondisi sulit. Karena sesungguhnya menggapai tujuan tidaklah mudah, namun butuh perjuangan. Lokon hanya satu dari beberapa gunung lainnya yang mengitari Toumuung Tomohon, Sulawesi Utara. Ada Gunung Empung, letaknya berdekatan dengan Gunung Lokon. Sebagian orang menyebut Empung kembaran Gunung Lokon. Gunung Empung masih berstatus gunung berapi aktif. Ketinggiannya mencapai 1.300 meter di atas permukaan laut. Ada pula Gunung Masarang. Sejak lama, Gunung Masarang tidak menunjukkan aktivitas vulkanik. Tak heran, gunung ini tampak menghijau dengan pepohonan yang terawat dan menjadi paru-paru kota Tomohon, Sulawesi Utara. Yang ini wajah Gunung Mahau. Gunung Mahau masih berstatus sebagai gunung berapi, tapi sejak lebih dari 30 tahun tidak menunjukkan keaktifannya. Vegetasi hijau sangat jelas terlihat, menggugah kekaguman saya kepada Sang Semesta yang merangkai bumi dengan keindahan, melalui proses yang terkadang disalah sangka manusia. Letaknya di antara gunung membuat kota Tomohon potensial dan memiliki daya tarik. Dengan dukungan udara yang sejuk dan tanah yang subur. Toumuung, julukan lain dari kota Tomohon, menunjukkan jati diri sebagai daerah penghasil tanaman hortikultura dan florikultura. Kondisi geografis Toumuung di antara gunung menjadi alasan objek wisata alam di kota ini berkembang pesat. Sebagian besar menawarkan sensasi pesona giri. Sungguh anugerah yang terindah dari Sang Maha Agung untuk warga kota Tomohon.
Sayang, jika kekayaan alam ini tak dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Ada pengakuan, kebanggaan warga dengan kekayaan alam Kota Tomohon. Sebagai warga Kota Tomohon, saya sangat bersyukur karena dikaruniakan alam yang begitu sempurna dari Tuhan. Dia memberikan udara yang sejuk, lahan yang subur, sehingga kami bisa bercocok tanam, baik itu hortikultura, palawija, florikultura tumbuh subur di Kota Tomohon. Juga panorama yang begitu mempesona, ada gunung, ada bukit, ada lembah, bahkan ada danau. Dan banyak turis-turis lokal, bahkan turis-turis mancanegara datang berkunjung di tempat ini. Ada beberapa orang juga yang mengoptimalkan potensi wisata di sini. Banyak sekali spot-spot yang indah untuk Anda kunjungi. Rurukan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara menawarkan pesona yang menjanjikan dengan suasana alam yang tenang. Kawasan ini letaknya di balik hamparan awan di antara gunung. Sewaktu-waktu, kabut tebal datang menyelimuti area ini. Manakala cerah, sejauh mata memandang, tampak hijauan tanaman sayur mayur hortikultura. Tanaman pertanian di Rurukan masih dikelola secara tradisional. Bedeng-bedeng tanaman kebanyakan berbentuk terasering, menambah keindahan pemandangan yang tersaji. Rurukan Kota Tomohon dikenal sebagai daerah wisata pertanian atau agrowisata. Ada kebiasaan yang sangat lekat dengan para petani di Rurukan, namanya masani atau menyanyi. Meyai, meizumani, kaiwa, kanu kaiwa. Masani atau menyanyi di lahan pertanian dilakukan sejak dahulu kala. Untuk mengusir keletihan dan menyatakan syukur kepada Sang Kuasa atas lahan subur. Rurukan menjadi representasi perpaduan keindahan alam dan kearifan lokal. Tak jauh dari Rurukan, ada kawasan yang juga tidak kalah menarik. Namanya Tete Tanah.
banyak keindahan begitu memanjakan mata saya. Puncak Bukit Tetetana menawarkan keindahan yang memukau. Rumput yang tumbuh di perbukitan ini bagai karpet alami. Pengunjung bisa menikmati sensasi udara dingin. Tak jarang di lokasi ini muncul kabut tebal. Di lembah bukit ini tampak bunga-bunga bermekaran. Pesona estetika warna-warni bunga sejenak mungkin bisa menenangkan hati dan jiwa kita. Bagi penikmat wisata bunga Kota Tomohon, mungkin bisa menjadi salah satu referensi. Apalagi jika berkunjung saat festival bunga, agenda tahunan di Kota Tomohon. Tanaman bunga florikultura makin memberi warna keindahan alam Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Pesona Toumo'u di antara gunung melahirkan fenomena alam lainnya yang menakjubkan. Ada sungai vulkanik.
Yang mengagumkan dari Danau Linau ini sewaktu-waktu berubah warnanya. Hijau, biru, kuning kecoklatan, bahkan warna putih. Ini terjadi akibat belerang yang terkandung di dalam danau dan pantulan sinar mentari. Ketika menyaksikan pesona danau ini, indera penglihatan kita akan dimanjakan dengan kehadiran unggas. Seperti belibis, bangau, dan satwa lainnya. Di sekitar Danau Linau ini tumbuh tanaman pohon pinus, memberi nuansa sejuk dengan angin sepoi-sepoi. Mencoba menikmati suasana malam di sini. Tak ada aktivitas yang berarti di malam seperti ini. Tapi nyanyian burung dan satwa lainnya nyaring terdengar. Kemilau danau terpancar dari sinar asap panas bumi di sekitar danau. Makin malam, suhu udara di sekitar danau ini makin dingin. Api unggun ini cukup menghangatkan tubuh saya, apalagi di udara dingin pada malam ini. Ditemani dengan secangkir kopi. Api unggun ini Nang senyummu tetap mengikuti. perlahan nyala api meredup. Agenda saya hari ini akan ditutup. Tapi perenungan akan karya Sang Ilahi tetap terbuka untuk dimaknai.